Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen dan akan melakukan perjalanan naik kereta api terpanjang di Indonesia, yaitu kereta api Gumarang kelas bisnis. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Gumarang? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Digemari semua orang, juga kereta penumpang terpanjang dari Jakarta menuju Surabaya. Nah, sekarang saya mau naik kereta api Gumarang. Udah pada tahu belum kalau ada THR dari tiket.com buat beli tiket kereta biar mudik lebih hemat? Caranya gampang, ambil gadget kalian dan buka aplikasi tiket.com. Pesen tiket kereta yang mau kalian naiki dan jangan lupa masukin kode promo MyTrain supaya dapat potongan harga sebesar 5% sampai dengan 20.000. Kode promo ini berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April dengan minimum transaksi sebesar 200.000. Berlaku untuk semua metode pembayaran dan penggunaan voucher hanya berlaku untuk pembelian di aplikasi tiket.com. Makanya, install aplikasi tiket.com di smartphone kalian sekarang juga ya. Informasi lengkapnya akan saya tulis di kolom deskripsi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, penumpang kereta api Gumarang yang ada di belakang itu banyak banget. Kenapa? Karena kereta api Gumarang ini merupakan kereta api terpanjang yang membawa 14 kereta penumpang. Untuk kereta api Gumarang juga, itu merupakan salah satu kereta api yang masih melayani kereta penumpang kelas bisnis yang saat ini di Indonesia yang memang sudah mulai langka. Ini bakal seru banget sih. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di peron jalur 3 stasiun Pasar Senen dan yang ada di samping saya ini adalah kereta api Gumarang yang akan membawa saya dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk syarat perjalanan di masa sekarang ini, yang pertama bagi orang yang sudah vaksin booster itu bebas ya, tidak perlu melakukan tes antigen lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman baru vaksin dosis 1, wajib menyertakan surat keterangan negatif hasil PCR. Vaksin kedua, wajib menyertakan surat keterangan rapid test antigen. Untuk anak di bawah 6 tahun itu nggak perlu tes ya. Tapi untuk anak di atas umur 6 tahun yang baru melakukan vaksin dosis 1 ataupun dosis kedua masih harus perlu tes. Itu kenapa? Ya saya juga nggak tahu karena saya bukan yang buat kebijakannya. Oke teman-teman, jadi untuk lokomotif dinas kereta api Gumarang pada perjalanan kali ini adalah CC 206 13 18. Gila ya, saking panjangnya kereta Gumarang ini, lokomotifnya itu harus mepet banget sama ujung peron. Dan keretanya panjang banget sampai dengan ke sana, ke ujung peron lagi. Ya berhubung kereta kelas bisnis itu berada di jajaran belakang, jadi saya nggak pilih bisnis 1 ya. Dan juga teman-teman bisa denger ini sebentar. Untuk throttle idle dari lokomotif CC 206, merdu banget ya, suaranya itu halus banget, mantep-mantep. Lalu untuk susunan rangkaian kereta api Gumarang sendiri pada perjalanan kali ini, yang paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5, lanjut kereta makan dan bisnis 1 sampai dengan bisnis 9. Totalnya itu ada 16 gerbong atau 16 kereta. Keren ya, panjang banget. Untuk perjalanan kereta api Gumarang dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Surabaya Pasar Turi akan menempuh waktu sekitar 10 jam lebih 50 menit. Hampir 11 jam, lumayan lama ya. Dan nanti itu akan diperkirakan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 02 lebih 45. Wow, itu pagi banget ya. Sebelum jam 3 udah nyampe Surabaya. Gila. Tapi untuk sekarang ini, tiket kereta api Gumarang ludes sama sekali, entah itu di kelas eksekutif, entah itu di kelas bisnis. Dan untuk total kereta api Gumarang ini bisa membawa sampai dengan 826 penumpang. Itu edan sih. Ditambah lagi kereta api Gumarang ini merupakan satu-satunya kereta api terpanjang yang masih ada di Indonesia saat ini selain kereta api Jayakarta. Namun untuk kereta api Jayakarta itu hanya membawa 13 kereta penumpang, tapi untuk kereta api Gumarang ini membawa 14 kereta penumpang. Selain itu juga kelasnya tinggi,
ada kereta kelas eksekutif yang terdiri dari 5 kereta dan juga ada 9 kereta kelas bisnis yang terdiri dari 9 kereta. Itu panjang banget, totalnya bawa 16 gerbong. Ini merupakan kereta api terpanjang di Indonesia saat ini. Nah, kalau teman-teman ada yang mau berkomentar, Bang, kan ada Kertajaya juga yang bawa 14 kereta. Jangan salah, untuk sekarang Kertajaya itu hanya membawa 10 kereta penumpang saja. Jadi, untuk rekor kereta api terpanjang dipegang oleh Kereta Api Gumarang. Dan teman-teman, untuk perjalanan kali ini itu saya akan duduk di kereta kelas bisnis, tepatnya di kereta bisnis 9 yang merupakan ujung dari rangkaian kereta api Gumarang ini. Nah, teman-teman, untuk harga tiket kereta api Gumarang kelas bisnis yang saya bayarkan pada perjalanan kali ini adalah Rp270.000. Untuk harga tiket itu, tiap-tiap penumpang bisa berbeda-beda ya, tergantung kapan hari keberangkatannya dan kapan hari pemesanan tiketnya. Semakin jauh-jauh hari teman-teman pesan tiket kereta api, teman-teman juga bisa mendapatkan harga tiket yang lebih murah. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya, jarak dari Pasar Senen menuju stasiun Surabaya Pasar Turi itu adalah 719 km. Berbeda jauh dengan stasiun Surabaya Gubeng yang jaraknya 819 km. Bedanya 100 km, itulah kenapa kereta-kereta yang dari Jakarta menuju ke Surabaya Pasar Turi, waktu tempuhnya lebih singkat, karena memang jarak yang ditempuh pun lebih sedikit ya. Perbedaannya 100 km loh, bukan main. Yang kerennya lagi ya teman-teman, untuk kereta api Gumarang ini kelas eksekutifnya menggunakan kaca-kaca lebar. Namun sayang banget, perjalanan kereta api Gumarang didominasi oleh perjalanan malam, bukan perjalanan siang. Kalau perjalanan siang pasti bakal seru banget. Nah teman-teman, barusan itu saya berada di depan lokomotif ya, di samping lokomotif. Untuk sampai ke kereta bisnis 9, saya harus berjalan kurang lebih sekitar 336 meter, dikarenakan panjang dari satu kereta ini adalah 21 meter. 21 kali 16 berapa? Jawabannya 336 ya. Wah, ini sih untuk jalan ke kereta paling belakang aja butuh effort banget ya, karena keretanya bener-bener panjang. Oh, CC 201-8307. Ini lokomosi Bader ya. Itu lihat corong si sulingnya itu warna kuning. Baru tahu saya. Widih, throttle dari si Bader. Beuh, suara throttle-nya itu menggelegar sekali ya teman-teman. Nah, ini kereta Jayabaya. Kereta kelas bisnis juga menurut saya adalah salah satu kereta yang sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena kereta kelas bisnis ini di samping nyaman, harganya juga terjangkau. Untuk selisih harga tiket kereta kelas bisnis dengan kereta kelas eksekutif lumayan agak jauh ya, sekitar 100-150 ribuan. Tapi jika dibandingkan dengan kereta kelas premium yang konon katanya akan menggantikan kereta kelas bisnis, kenyamanannya itu jauh banget dengan harga tiket yang selisih tipis aja, nggak sampai 100 ribuan. Kalau saya pribadi sih daripada kereta kelas premium yang memang tampilannya lebih bagus, lebih baru, saya lebih mending naik kereta kelas bisnis. Karena apa? Dalam satu gerbong kereta itu hanya diisi oleh 64 orang saja, sehingga jarak antar kursinya lebih lega, ditambah lagi kursinya juga empuk. Mantap lah untuk kereta kelas bisnis. Sayang banget ya, kereta kelas bisnis ini ketersediaannya tinggal sedikit. Hanya beberapa kereta api saja yang melayani kereta kelas bisnis. Di antaranya kereta api Gumarang, kereta api Ranggajati, kereta api Malabar, dan kereta apa lagi ya? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Nah, ini dia ujung rangkaian kereta api Gumarang, yaitu kereta bisnis 9. Sampai nggak muat ya kalau sampai belakang tuh. Sekarang kita masuk aja ke dalam kereta ya. Nah teman-teman, satu hal yang harus diperhatikan kalau misalkan mau naik kereta kelas bisnis, jangan pesan kursi di nomor 16AB ataupun nomor 12CD. Kalau misalkan teman-teman pilih nomor itu, ada kemungkinan besar akan berhadapan-hadapan dengan orang lain. Karena ya memang banyak juga ya teman-teman di video saya yang berkomentar pengen duduk searah laju kereta dan juga tidak ingin berhadapan-hadapan dengan orang lain. Untuk kereta kelas bisnis ini bisa dibilang ada kursi zongnya, yaitu kursi nomor 16AB dan juga nomor 2CD.
Pada pukul 15.50 tepat, kereta api Gumarang diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tepat waktu. Nah teman-teman, saat ini kereta api Gumarang melintas di kawasan Depo Induk Cipinang ya, yang menggantikan Depo Lokomotif Jatinegara. Terparkir juga beberapa unit lokomotif, dan di sini juga salah satu tempat untuk penyimpanan sarana gerbong atau sarana kereta. Nah, apabila teman-teman naik kereta api jarak jauh ataupun kereta api jarak menengah, akan dibagikan paket health ticket yang berisi masker dan juga tisu basah gratis. Oh, untuk kemasan masker dan tisu basah gratisnya itu sekarang ini ya, lebih simpel lagi, lebih kecil. Kalau dulu itu kemasannya memanjang, dan sekarang itu terlihat lebih kecil, tapi lebih simpel. Ditambah lagi juga awalnya paket health ticket itu maskernya tipe masker KF94, kalau sekarang itu KN95 yang seperti ini nih. Pada pukul 16.35, perjalanan kereta api Gumarang sekarang sudah tiba di stasiun Cikarang. Jadi teman-teman, sejak tanggal berapa April gitu ya, entah Maret, kereta api Gumarang ini berhenti di stasiun Cikarang. Jadi buat warga Cikarang yang memang mau ke arah Semarang, mau ke arah Surabaya, bisa banget naik kereta api Gumarang ini. Dan teman-teman bisa lihat ya, itu kereta api Gumarang ini, ujung rangkaiannya mentok sampai dengan ke Wesel. Dan benar-benar panjang banget kereta api Gumarang ini. Mungkin di beberapa stasiun pun akan seperti ini kejadiannya ya.
Oke teman-teman, sekarang itu kereta api Gumarang sudah melintas langsung di stasiun Cikampek, dan di Cikampek itu terdapat dua percabangan ya. Yang ke arah kanan adalah percabangan menuju arah Bandung, lalu untuk kereta api Gumarang ini mengambil percabangan ke arah kiri menuju arah Cirebon, Semarang sampai dengan ke Surabaya. Ya, konter. Melintas langsung di Stasiun Cikaum. Stasiun Cikaum ini menjadi salah satu tempat penyimpanan sarana kereta yang sudah konservasi atau afkir atau tidak berdinas lagi. Oke teman-teman, jadi barusan itu kondektur mengumumkan ya melalui pengeras suara bahwasannya azan maghrib telah berkumandang dan kini waktunya berbuka puasa. Sekarang saya mau buka puasa dulu. Saya tadi udah jajan ya di stasiun Pasar Senen, saya jajan odeng. Ini terbaik sih. Orang itu buka puasa dengan yang manis, saya buka puasa dengan yang segar, dengan yang pedas. Tapi nggak apa-apa lah. Mari buka puasa. Pada pukul 18.10, perjalanan kereta api Gumarang telah tiba di stasiun Jatibarang. Kereta api Gumarang ini tiba 18.10 ya, awal 2 menit dari jadwal seharusnya, dan diberangkatkan kembali pada pukul 18.15 dari stasiun Jatibarang. Sebagai informasi teman-teman, kalau stasiun Jatibarang ini berada di Indramayu, jadi buat teman-teman yang memang mau ke Jawa Timur dari Indramayu itu bisa naiknya di stasiun Jatibarang ini. Pukul 18.43, perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Dan di stasiun Cirebon ini awal 2 menit ya teman-teman. Di stasiun Cirebon juga, kereta api Gumarang akan berhenti normalnya sekitar 7 menit. Namun karena awal 2 menit, jadi total berhenti di sini sekitar 9 menit. Saya mau dapat peron di stasiun Cirebon harus maju dulu ke kereta bisnis 6. Jadi untuk bisnis 7 sampai dengan 9 itu nggak kebagian peron kalau di stasiun Cirebon. Saat ini perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki sudah meninggalkan stasiun Cirebon. Dan teman-teman, di Cirebon Perujakan itu ada 2 percabangan ya. Yang ke arah kanan menuju jalur lintas tengah menuju arah Purwokerto sampai dengan Kroya. Sedangkan kereta api Gumarang ini akan mengambil jalur yang lurus ke arah kiri, yaitu menuju arah ke Semarang sampai dengan Surabaya. Berhubung untuk kereta api Gumarang ini didominasi oleh perjalanan malam, ya seperti ini. Ketika setelah tadi diberangkatkan dari Jatibarang udah nggak ada yang bisa dilihat ya. Mungkin seperti itulah. Kita nikmatin aja perjalanan malam ini seperti apa. Mungkin nanti ada momen-momen tertentu yang bisa direkam ya. Pada pukul 20:17, perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Pemalang. Nah teman-teman, di Pemalang ini berhentinya akan lama, sekitar 22 menit. Tunggu disusul oleh kereta api Argo Sindoro dari stasiun Gambir tujuan stasiun Semarang Tawang. Wah, lumayan ya. Padahal perbedaan waktu keberangkatannya itu ada lebih dari setengah jam.
Tapi di Pemalang sebelum tiba di Semarang itu udah disusul. Emang sih ya, kalau kereta-kereta Argo itu selalu lebih istimewa dibandingkan dengan kereta-kereta biasa. By the way, teman-teman, kereta api Gumarang ini penumpangnya banyak banget. Dan kalau teman-teman mau tahu juga, Gumarang itu adalah singkatan, di mana nama Gumarang ini diambil dari singkatan digemari semua orang. Ya nggak aneh ya, penumpangnya rame kayak gini. Artinya nama Gumarang ini memberikan makna yang positif untuk kereta api Gumarang sendiri. Karena memang sekarang itu penumpangnya atau okupansinya bisa dibilang full. Semua kursi terisi dari 14 gerbong kereta, entah itu eksekutif, entah itu bisnis, full terisi. Mantap. Nah teman-teman, karena di stasiun Pemalang ini berhentinya lumayan lama ya, banyak banget penumpang kereta api Gumarang yang turun dari kereta. Entah itu jajan di stasiun, entah itu merokok ya. Wah gila sih. Tuh kan kelihatan di depan aja penumpangnya rame banget. Ya nggak heran sih penumpang banyak karena memang terdiri dari 14 gerbong kereta penumpang, yang dimana kereta api Gumarang ini adalah kereta api penumpang terpanjang di Indonesia saat ini. Nah teman-teman, barusan itu kereta api Argo Sindoro sudah melintas langsung di stasiun Pemalang. Dan barusan itu di peron banyak banget penumpang kereta api Gumarang, tapi kereta api Argo Sindoronya itu jalan ngebut banget. Itu seru banget sih ya. Sensasinya itu banyak penumpang, tapi kereta yang lewat itu nggak ada ampun gitu. Bablas aja terus. Ngeri sih, tapi seru juga ya. Yang akan masuk di jalur 3 adalah kereta api Jayabaya. Kereta api Jayabaya ini melayani rute dari stasiun Malang menuju ke Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Semarang Tawang, lalu Cirebon, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Pasar Senen. Nah teman-teman, dalam perjalanannya juga kereta api Jayabaya ini membawa kereta kelas ekonomi K3 Kemenhub dengan kereta kelas eksekutif. Nah kalau pakai kereta Kemenhub itu rasanya rapih ya. K3 Kemenhub ini merupakan salah satu kereta api ekonomi yang menurut saya nyaman. Karena walaupun kursinya berhadapan-hadapan, itu penumpang nggak sampai adu dengkul ya. Pada pukul 20.40 tepat, kereta api Gumarang yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Pemalang setelah disusul kereta api Argo Sindoro dan juga disilang kereta api Jayabaya. Ya lumayan seru ya, berhenti lama-lama di Pemalang. Ada dua momen, yaitu susul silang. Seru sih, apalagi tadi pas kereta api Argo Sindoro melintas langsung. Itu wah, sensasinya di tengah-tengah antara rangkaian kereta api Gumarang dan kereta api Argo Sindoro yang melintas langsung, anginnya itu bertiup kencang, itu ngeri-ngeri sedap tapi mantap. Oke teman-teman, ini itu waktu menunjukkan pukul 21.38 dan kereta api yang saya naiki, kereta api Gumarang, sudah diberangkatkan dari stasiun Pekalongan. Tadi itu jam berapa ya, saya lupa. Karena tadi waktu berhenti di Pekalongan saya nggak begitu sadar dikarenakan lagi bekerja ya. Nah teman-teman, kalau naik kereta api lewat sini ya, setelah stasiun Pekalongan, itu biasanya kita bisa dimanjakan dengan pemandangan pantai yang indah. Tapi berhubung ini perjalanan malam, sehingga pantainya nggak kelihatan. Saya sih feelingnya ini kita lagi lewat jalur pinggir pantai ya. Ya apa boleh buat, namanya perjalanan malam. Saat ini perjalanan kereta api Gumarang tengah melintas di stasiun Semarang Poncol ya. Sebentar lagi itu akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Gumarang akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Tepat pada waktunya, pukul 22.21, perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Tawang setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih 6 jam setengah.
ya 6,5 jam dari Pasar Senen menuju ke Semarang. Ini agak lumayan cepet sih ya untuk rangkaian panjang seperti ini. Tapi agak lama juga dikarenakan tadi berhenti 20 menitan di stasiun Pemalang. Yang turun di stasiun Semarang Tawang ini lumayan banyak teman-teman. Bisa dibilang untuk jalur utara, segmen pasar yang ramenya itu sampai dengan ke Semarang. Kalau ke lintas selatan, yang segmen pasarnya rame itu ke Jogja. Ya beda-beda tipis lah antara Jogja sama Semarang. Sama-sama rame penumpangnya, cuman kalau di Jogja biasanya itu penumpangnya lebih edan lagi, lebih banyak ya. Namun ini juga yang lanjut perjalanan dari Semarang menuju ke arah Surabaya, ya nampaknya masih bisa dibilang 50%-an. Nah teman-teman, yang ada di jalur satu ini adalah kereta api Gumarang yang saya naiki menuju Surabaya. Dan yang sudah terparkir di jalur 3 adalah kereta api Argo Sindoro yang tadi menyusul kereta api yang saya naiki di stasiun Pemalang. Sehingga kereta api Gumarang yang saya naiki harus mengalah dan berhenti selama 20 menitan di Pemalang. Ya gimana lagi ya, kalau kereta api Argo itu selalu lebih diprioritaskan. Namanya juga kereta elit. Oke teman-teman, jadi ini adalah interior dari kereta api Gumarang kelas bisnis. Untuk segi tampilan kelihatannya biasa aja ya. Di atas sana tersedia sebuah rak bagasi yang bisa digunakan untuk menyimpan barang para penumpang. Lalu tersedia 6 buah AC yang letaknya 2 di ujung depan, 2 di tengah, dan 2 di ujung belakang. Lalu untuk jarak antar kursi kurang lebih seperti ini ya. Semua kursinya ini menghadap arah laju kereta, tapi ada 2 kursi yang mengarah mundur. Lalu di depan sini ada meja kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau minuman. Di bawahnya ada stop kontak untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, bisa tablet, bisa laptop, ataupun gadget lainnya. Dan di bawah sini juga tersedia sebuah gantungan untuk menyimpan barang atau apapun lah ya. Oke teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di dalam toilet kereta api Gumarang kelas bisnis. Di depan sini ada kaca, ukurannya standar. Lalu di bawah sini ada tisu, tabung sabun, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tong sampah, ada water gun untuk cebokan, dan untuk klosetnya sendiri adalah kloset jongkok. Ditambah lagi di depan situ ada tombol flush untuk membilas, dan di sebelah sini ada gantungan untuk menyimpan pakaian. Di atas sebelah sini juga ada pewangi untuk ruangan. Teman-teman, jadi sekarang saya ini mau ke kereta restorasi ya. Jalannya lumayan jauh juga dari kereta bisnis 9. Butuh effort memang kalau naik Gumarang ini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 22:31 dan kereta api Gumarang yang saya naiki telah meninggalkan stasiun Semarang Tawang. Jadi selepas Semarang, saya mau coba jajan di kereta makan. Pesanan yang saya pesan sudah tiba. Ini dia nasi krengseng sapi seharga 25.000 di kereta makan ya. Lalu minumnya sendiri saya ada teh buah seharga 10.000. Jadi untuk makan beserta minumnya ini sekarang 35.000 ya. Dalam satu paket nasi krengseng ini ada 1 porsi nasi, ada 1 porsi kerupuk, dan ada 1 porsi krengseng sapinya ya. Nah untuk nasi krengseng ini adalah makanan khas Jawa Timur ya, atau Surabaya. Jadi teman-teman, untuk nasi krengseng sapi ini adalah jenis makanan frozen food ya. Bisa dilihat di sebelah sini itu produksi date-nya di tanggal 8 April. Berarti ini itu diproduksi sekitar 1 minggu yang lalu. Wow, makanan 1 minggu yang lalu kita coba ya. Makan malam di kereta, makan nasi krengseng sapi. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Untuk nasi krengseng sapi ini sebenarnya rasanya lumayan enak ya. Namun ya namanya nasi frozen, masih berasa gitu kalau ini nasi yang memang sudah lama dan sudah pernah dibekukan. Jadi untuk pinggiran-pinggiran nasinya itu berasa agak keras gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang itu saya sudah selesai makan ya, dan sekarang waktu menunjukkan pukul 23:02. Sekarang saya mau balik ke kereta paling belakang, kereta bisnis 9. Kita coba jalan dari sini ke belakang, membutuhkan waktu berapa menit. Oke?
Oke teman-teman, jadi alhamdulillah ya setelah menempuh waktu perjalanan sekitar hampir 11 jam, pada pukul 02.40 menit, awal 5 menit dari jadwal seharusnya perjalanan kereta api Gumarang yang saya naiki telah tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Tadi itu keretanya nyaman banget ya. Untuk kereta kelas bisnis merupakan pilihan terbaik untuk orang-orang yang memang ingin naik kereta api dengan perjalanan yang nyaman, kursinya maju ke depan semua. Asalkan teman-teman itu jangan pilih nomor 2 CD dan juga nomor 16 DE, karena kemungkinan di antara dua kursi itu salah satunya akan ada yang mengarah mundur, ditambah lagi berhadapan-hadapan dengan orang lain seperti itu. Lalu selama di perjalanan, AC dari kereta api Gumarang itu lumayan dingin, walaupun nggak sampai bikin saya kedinginan, ditambah lagi untuk dari segi guncangan, itu lumayan berasa sih guncangannya, tapi masih oke lah. Ditambah lagi untuk peredam suara di kereta kelas bisnis juga menurut saya lumayan baik. Lalu untuk perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya dengan membayarkan tiket sebesar Rp270.000, menurut saya itu worth it banget di kelas bisnis. Karena apa? Kereta kelas bisnis ini harga tiketnya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan kereta kelas premium. Namun kenyamanan yang ditawarkan atau kenyamanan yang kita rasakan itu berbeda jauh banget. Kereta api premium yang katanya memang akan menggantikan kelas bisnis itu setengah kapasitas kursinya melaju arah laju kereta dan setengahnya lagi berjalan mundur. Jadi masih berasa feel ekonominya karena memang setengah kapasitas kursi melaju mundur. Tapi kalau kelas bisnis ini itu hampir 98% kursinya itu pasti maju. Ditambah lagi untuk jarak antar kursinya itu lega banget. Dan tadi juga saya lepas stasiun Ngrombo tertidur, bangun-bangun sudah di stasiun Surabaya Pasar Turi. Emang enak banget sih untuk kereta kelas bisnis ini, pilihan terbaik untuk orang-orang yang mau naik kereta nyaman, tidak mau naik kereta ekonomi, tapi tidak mengambil kereta eksekutif juga dengan alasan seperti harganya yang terlalu mahal atau memang hanya ingin mendapatkan kursi maju saja supaya tidak pusing. Rangkaian kereta api Gumarang sekarang ini tengah dilangsir ya. Dipindah ke jalur simpan stasiun Surabaya Pasar Turi. Kalau di Surabaya, kereta eksekutif itu berada di jejeran paling belakang ya untuk keberangkatan menuju arah ke Pasar Senen. Oke lah teman-teman, itu saja untuk perjalanan saya naik kereta api penumpang terpanjang, kereta api Gumarang, dengan slogannya yang digemari semua orang. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.